Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya ini. Jadi hari ini saya mau benerin motor. Motor ini motor matic, jadi ban belakangnya tuh oblak. Tadi mau dipakai keponakan saya, motornya oblak. Kita cek dulu ya motornya. Nah, ini motornya ya guys. Ini oblak bagian belakangnya. Nah, lihat. Saya lihat kan nih oblaknya oblak parah ya. Ya nggak tahu juga sih, nanti kita coba cek apa yang terjadi, apakah hanya kendor atau dalamnya ini ada yang apa namanya hancur atau apa. Kita coba cek aja ya. Jadi buat kalian yang suka berkendara itu harap lebih hati-hati sebelum berpergian atau berangkat. Coba dicek dulu kendaraannya. Ini tadi udah setengah jalan, terus ponakan saya balik lagi nih. Ini bahaya ini. Untung nggak lepas di jalan nih bautnya nih. Udah langsung aja kita eksekusi ya. Kita cek ya guys.
Oke, jadi kita bisa lihat ya, apa namanya, bautnya memang kendor. Kita lihat nih, pakai tangan aja muter nih guys, kelihatan nggak ya? Oh. Ini buat kalian yang ya yang sering, ya intinya yang sering berpergian dengan motor atau kerjanya yang setiap hari pakai motor, itu harus lebih hati-hati. Seperti ini ya, harus lebih hati-hati, semuanya itu harus dicek, mulai dari ya bannya, remnya. Jadi buat jaga-jaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Oke, nah ini udah kelihatan nih, ininya aja udah kendor bautnya. Alhamdulillah ya nggak terjadi apa-apa. Ya udah, kita lanjut pasang ya guys. Ini udah saya kencengin tadi, udah nggak terlalu kayak tadi ya. Nah, lihat udah mendingan. Nah ini kalau oblak Sparrow memang ini spasi maksudnya ruang free, karena dia ada kampas remnya di sini. Intinya nggak kayak tadi ya, tadi kan oblak parah. Oke, sekarang kita lanjut langsung pasang aja, nggak usah lama-lama, langsung kita pasang. Oke.
guys, jadi sudah kembali seperti semula ya guys. Ini sudah beres, knalpot sudah kencang, tidak ada yang bocor, dan semuanya normal kembali. Oke, sekali lagi jangan lupa buat kalian yang punya kendaraan bermotor, harap dicek kendaraannya sebelum berpergian ya guys. Dan tadi saya cuma pakai kunci sok merek, nah mereknya bisa kelihatan ya. Nah, saya nggak mau nyebutin, tapi saya videokan. Jadi kunci sok ini ada bermacam-macam jenis dan fungsinya juga. Ini saya punya gagangnya ada 2, karena yang ini baru beli kemarin, belum lama. Nah, ini udah lama. Ini untuk yang model lama ini kunci sok saya sampai ukuran paling besar nomor 24 ya guys, 24 paling besar nomor 24 ya. Untuk karena di sini keluarga saya pakainya Matic, jadi ini kunci paling besar ini untuk ya memperbaiki kalau di rumah ya. Kalau nggak ada ya kita terpaksa ke bengkel. Jadi di kunci sok ini apa ya, banyak sekali ukurannya ya, multifungsi ya. Kunci ini multifungsi sekali. Pokoknya barang wajib yang harus kalian miliki nih di rumah ya, barang wajib ya ini untuk jaga-jaga ya. Kalau ketika ya seperti ini motor kita nggak bisa dibawa ke rumah, ke bengkel, dan kalian harus membetulkan sendiri. Kalau kita pinjam, mungkin tetangga juga belum tentu punya ya. Jadi kalian wajib punya kunci sok, terus obeng, tang, ya itu kunci pas hanya beberapa, mungkin ukuran 10 sampai 12 atau 14, dan kunci T beberapa lah. Jadi untuk jaga-jaga saja ya guys. Kunci Inggris juga perlu, kunci Inggris juga perlu. Jadi ini kunci sok namanya ya saya nyebutnya kunci sok. Kalau kalian ya nggak tahu, sama aja, mungkin di mana aja kunci sok. Ini ada ukuran mulai dari yang hilang 1 ya, yang lama itu hilang 1. Ini paling kecil ukuran 8. Ukuran 8 itu biasanya ada kalau di motor itu ada di bagian-bagian kayak seperti ini, tutup kipas atau tangki ininya apanya, saringan, atau ya yang ukuran-ukuran kecil seperti itu. Lalu ada ukuran 9. Nah, ini ukuran 9 kalau untuk di motor-motor kayak Honda, Yamaha itu jarang ya kunci dengan ukuran 9, kecuali udah dimodif dia. Tapi kalau masih ori pabrik, kayaknya saya belum pernah menemukan kunci 9 yang ukuran ini jarang dipakai juga, makanya masih bagus. Lubangnya itu masih bagus, nggak fokus ya, kurang fokus. Nah, masih bagus ya, masih cuma agak berkarat aja, tapi ini masih bagus karena jarang dipakai.
Lalu ada ini 10 ya. 10 itu umum, jadi banyak ya, nggak terlalu banyak juga sih, banyak lah bagian-bagian part-part motor yang menggunakan kunci baut atau mur 10. Jadi ini kunci 10 shock maupun pas, kalian wajib punya untuk jaga-jaga di rumah ya, jaga-jaga di rumah, karena ini baut-baut spare part motor itu banyak yang menggunakan mur atau baut 10. Jadi kalian wajib punya. Oke, 10 nih untuk kunci T-nya, kunci ataupun kunci pasnya. Oh iya, kalau kalian mau beli obeng juga, obeng yang 2 ya ada. Jadi yang min seperti ini. Nah, plus maaf, ini plus dan satu lagi yang min ya guys. Jadi kalian harus punya 2 model. Atau yang model-model sekarang tuh ada kan yang bisa yang 3 in 1. Jadi satu obeng tapi dua, dicabut yang dibalik, nanti di situ ada 2 plus sama min. Oke, kita taruh lagi, lanjut ke ini 12. Ini kunci 12 ya guys, kunci 12. Jadi mur atau baut 12 juga lumayan banyak ya untuk di spare part sepeda motor apapun itu ya. Biasanya dia ada di bagian-bagian atas ya, behel motor atau knalpot seperti ini. Tapi ini untuk motor ini 14. Nah, ini 12. Di 12 10 itu banyak ya, banyak digunakan kunci 12 atau 10. Tutup oli mesin ya Pak. Ini banyak kunci 12 nih, banyak kegunaannya juga. Lalu nah ini 14 ini biasanya untuk yang daerah bagian yang berat-berat ya, seperti ini ya, kaki-kaki knalpot, gantungan atau shock sama as depan roda. Ini biasanya murnya sebelah sana itu 14. Nah ini 17 yang di sini ya guys. Jadi 14. Nah itu ya, banyak ya gunanya. Lanjut ada 17. Jadi 17 ini biasanya as roda ya, kunci as roda, maaf kebalik, kunci as roda 17 ini biasanya banyak digunakan di kunci as roda baut atau mur 17. Jadi untuk daerah kaki-kaki juga. Nah, biasanya ada juga shock breaker yang memakai kunci 17 atau tutup oli mesin bawah, biasanya ada yang 17 juga. Jadi semuanya yang ada di sini tuh berguna ya. Ya nggak mungkin dibikin itu nggak berguna. Jadi ada gunanya semua, ada fungsinya semua. Oke. Nah, kita lanjut ke ini 19 ini seperti tadi ya, 9 jarang dipakai. Mungkin biasanya ini untuk yang motor-motor Yamaha kayak motor laki Yamaha, ada beberapa yang partnya banyak menggunakan kunci 19. Selain Yamaha agak jarang ya. 19 ini enggak terlalu sering dipakai sih kalau saya pribadi gitu. Oke, nah yang ini 24. Ini 24 ya. Kalau untuk saya pribadi ini ya sangat sering dipakai, karena saya biasanya ganti kampas rem belakang sendiri. Jadi cuma beli kampasnya aja, nanti kita ganti sendiri. Belinya pun di kota, jadi agak terjangkau harganya. Kita ganti di sini, ganti sendiri di rumah.
Soalnya kalau di bengkel ya bukannya kita membanding-bandingkan atau pelit, tapi ya karena di desa, namanya juga di desa, kita kepengen yang hemat lah, sehemat-hematnya, karena nggak selalu bisa mendapatkan penghasilan yang tetap setiap bulannya gitu. Jadi biasanya saya tuh kalau ganti-ganti spare part tuh beli barangnya aja, nanti saya ganti di rumah gitu. Jadi nggak terlalu memakan biaya yang lebih mahal. Beli spare partnya pun nggak disengaja, dalam artian ketika saya lagi ke kota nganterin orang atau apa, jadi saya sekalian beli gitu. Nggak, kalau kita sengaja untuk cuma beli kampasnya aja ya itu lebih rugi ya, lebih rugi ketimbang kita ganti di bengkel dekat rumah. Jadi sekalian, atau ketika saya lagi belanja apa yang lain, nah saya beli sekiranya apa yang spare part motor yang nggak perlu diganti saya beli. Atau kadang saya beli buat stok. Biasanya saya stok itu kayak yang sering itu kampas ya, kampas rem belakang sama kampas rem depan, sama oli biasanya. Oli ini mesin, bukan mesin apa, gardan. Karena saya motor ini ya sering di desa ini ya, alhamdulillah ya, sering buat dipakai kesana kesini untuk ngantar orang atau ngantar barang. Jadi oli gardan itu saya stok. Kalau oli mesin di sini banyak, oli gardan biasanya di sini suka kehabisan stok kalau di bengkel-bengkel sini. Jadi biasanya oli gardan saya stok sendiri ya guys. Nah, ini ya guys, ini tadi kunci 24. Ini sering saya pakai. Oke, kita rapikan kembali. Ini tempatnya ya, ini gagangnya ya guys, ini gagangnya. Ya seperti ini, yang udah karatan gagangnya karena udah lama. Dan ini yang masih mulus, kinclong, ini baru. Ini ada dua ya, kita bisa pakai di sini dan juga di sini, tergantung tingkat kesulitan kalian dalam membuka baut atau murdi. Biasanya kan ada sela-sela sempit gitu ya guys. Oke, jadi saya habis betulin yang tadi oblak dan alhamdulillah sudah selesai. Kita rapikan dulu ini ya guys. Nah, kita rapikan. Oke, ini enggak masuk. Oke guys, kita rapikan ya. Motor udah jadi. Alhamdulillah motornya udah selesai, udah kembali normal dan sekarang bisa dipakai kembali. Saya ingetin lagi, saya himbau buat kalian yang sering pergi pakai motor, terutama pergi jauh, jangan lupa dicek kendaraannya sebelum berangkat ya, terutama bagian kaki-kaki, rem, ban, dan lampu-lampu juga itu sangat penting, apalagi rem. Jangan sampai ketika kalian di jalan itu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.